Oke, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini gue akan lebih update mengenai pengalaman gue, gimana caranya gue bisa travel dari Indonesia ke Vietnam. Oke, langsung aja. Di sini udah muncul beberapa pertanyaan dari Instagram. Yang pertama nih dari Agustina, Vin ke Vietnam udah nggak perlu karantina ya? Dan ada juga dari Feby, kok ke Ho Chi Minh masih perlu karantina nggak? Oke, intinya menanyakan soal karantin dan juga beberapa ada yang langsung WhatsApp, gimana sih proses ke Vietnam, emang udah buka ya dan sebagainya. Nah, semoga di video singkat kali ini bisa membuat teman-teman lebih jelas lah ya, gimana sih prosedurnya dan oke, kita mulai dari yang pertama. Apakah masih karantin? Itu udah enggak. Jadi per tanggal 16 kemarin itu udah dapat satu news lagi ya. Jadi udah nggak perlu karantin, buat turis juga udah bisa masuk dengan mudah. Karena sebelumnya kalau yang bisa masuk ke Vietnam itu yang expert, yang investor, high tech workers. Nah sekarang kita nggak perlu lagi quarantine. Itu harusnya sudah terjawab. Dan nextnya buat prosedurnya apa aja sebenarnya nggak gitu ribet. Cuman karena ini masih baru banget, jadinya lumayan banyak miskom pada saat ke Indonesia dan juga pada saat gue di Vietnamnya. Oke, mungkin gue langsung ceritain aja. Pada saat gue ke Indo, pastinya yang gue bawa adalah paspor. Make sure paspor kalian tuh nggak mati, nggak expired. Terus ya pasti tiket pesawat ya. Terus juga kalian perlu intinya harus booking hotel dulu ataupun ada tempat tinggal di sana. Dan mereka require kita juga untuk beli tiket pulang. Dan next pada saat gue mau check-in, ada sedikit drama. Intinya gue nggak diperbolehin buat check-in. Kenapa? Karena gue harus install dulu yang namanya PC COVID. Itu aplikasi ibaratnya kayak peduli lindunginya Vietnam lah. Jadi namanya PC COVID untuk monitoring kesehatan kita, apakah udah vaksin belum, dan tes resultnya seperti apa. Oke, dan nextnya ada satu lagi, namanya agak susah, tokaite.vn. Nah, gue taruh linknya, nanti bisa kalian visit juga yang PC COVID tadi sama yang tokaite.vn di link deskripsi. Intinya untuk dua itu sih lebih ke kayak health declaration kalian, dan jangan sampai lupa kalian harus isi semua. Intinya end resultnya muncul QR seperti ini sih, gitu. Oke, nextnya, pastinya menurut aturan terbaru, teman-teman juga perlu divaksinasi dan pastinya membawa tes negatif result PCR 72 jam sebelumnya. Ya, kurang lebih itu aja sih, nggak perlu bawa banyak-banyak dokumen. Tapi intinya pada saat awal, gue nggak ada yang PC COVID itu sama yang Tokaite itu, gue disuruh pulang lagi sih, karena ya nggak belum register. Tapi untungnya ada beberapa orang di sana yang baik, bisa langsung arahin gue. Akhirnya gue isi dan gue boleh lewat. Cuman satu hal, sebelum dia perbolehin gue lewat, mereka juga nanya soal visa. Di sini ada informasi yang menurut gue masih miss di antara mereka. Jadi gue udah tunjukin newsnya, dia bilang, mana sih newsnya? Nah, akhirnya gue tunjukin, dan akhirnya mereka tuh bilang, harusnya perlu visa nih. Jadi konsep yang sekarang itu merupakan visa approval. Kita tetap perlu ajuin, nah itu gue nggak ada, dan mereka ngotot harus ada sebelum mereka akhirnya, at the end juga mereka kasih gue lewat sih. Tapi mereka bilang, belum tentunya di Vietnam bisa dikasih lewat, karena di Vietnam bakal lebih strict lagi. Oke, proses gue travel ke Vietnam, di sini gue pakai maskapai namanya Jetstar. Dan ya, belum ada yang direct flight seperti Vietnam Airlines. Jadi kita mau nggak mau harus transit dulu ke Singapura. Ya, ada juga sih yang plus one day, dan gue di sini kurang lebih sekitar 10-11 jaman lah ya. Ya, capek banget. Di sini gue juga belum sempet tidur lagi. Cuman ya banyak yang tanya, jadi gue juga pengen update ke teman-teman supaya bisa bantu teman-teman juga nih. Mungkin yang pengen travel Vietnam ataupun travel ke negara lain, semoga ya aturannya nggak beda jauh lah ya. Tapi ingat, tetap baca lagi sih aturannya. Oke. Jadi transit ke Singapura itu excited banget karena udah lama banget gue nggak ke Singapura, dan pas gue sampai karena udah tengah malam juga dan kondisi COVID, jadi tuh sepi banget sih. Dan karena gue harus tunggu kurang lebih sekitar 6 jaman, jadi gue pergi ke lounge-nya, dan tenang aja teman-teman, di sana tuh convenient banget sih tempatnya. Ya bisa take a shower juga, bisa take a nap. Dan karena mungkin di sini gue diwanti-wanti, di sana tuh ada kemungkinan gue nggak lolos, dan juga gue ada campur dengan feeling excited, jadi gue nggak bisa tidur sih, akhirnya ngantuk banget juga sih sekarang. Oke. Sampai situ, di Singapura juga sebenarnya just information aja kalau transit seperti ini, untuk bagasinya langsung diproses. Nggak perlu ambil lagi ataupun nanti dicap lagi segala macam. Jadi kalau transit ini langsung diproses sampai ke Jetstar dari Singapura ke Ho Chi Minh. Jam 6 akhirnya, dan gue udah bisa check in, dan basically mereka nggak ngecek banyak hal, intinya cuma cek suhu di Singapura, terus juga cek barang seperti standar lah ya, dan setelah itu udah security check, masuk ke pesawat dan terbang ke Vietnam. Penerbangan semuanya lancar, puji Tuhan baik-baik aja, tetapi ya pada saat gue sampai,
ya mereka minta health declaration yang Tokaite itu. Ya, Tokaite itu kan tunjukkan aja, nanti akan di-scan. Intinya pada saat gue isi Tokaite itu juga lumayan ribet lah ya, karena bahasa-bahasanya dan urutannya kan mungkin nggak common sesuai dengan yang di Indonesia ataupun yang di negara kalian lah ya. Tapi make sure sih kalian follow aja, dan orang mereka di sana baik-baik sih. Mereka akan bener-bener kasih tahu kalian buat kalian tuh follow the instruction sampai kalian memang bisa lewat gitu. Intinya mereka juga akan minta surat PCR kalian, bukti hasil negatif ya. Terus vaksin kalian, kalau misalkan ada 1-2 booster bawa aja semuanya. Terus juga yang pasti dari PC COVID sama yang Tokaite tadi akan di-scan. Oke, itu aja sih pada saat kita mau melewati dari selesai turun dari pesawat. Nah, pada saat di section kayak imigrasi gitu ya, kita kan ditanya nih mau kemana dan sebagainya. Di situ langsung loh gue ditanya, mana visanya? Damn, gue nggak ada visanya, dan gue jujur aja saya nggak ada visa, dan gue balikin lagi, seharusnya ASEAN nggak butuh visa. Misalkan Indonesia mau travel ke Singapura, Indonesia mau travel ke Vietnam, karena masih negara ASEAN ini ya kita nggak butuh visa. Akhirnya ya dia langsung tanya sih, akhirnya gue buat apa sih tujuannya ke sini, stay berapa hari sih. Nah setelah gue jawab seperti itu, akhirnya di stempel dan lewat juga. Ya, bingung ya. Tapi intinya benar sih, yang di Indo bilang visa approval, yang di sini juga bilang visa. Intinya masih ada hubungan, yang maksud gue mungkin itu memang rule yang dulu, tetapi yang sekarang sih udah nggak perlu. Jadi itu teman-teman perlu coba sabar sih, jelasin ke mereka, tunjukin lagi newsnya, updated itu seperti apa, supaya nggak miskom gitu. Teman-teman juga akhirnya nggak sia-sia udah beli tiket hotel, udah beli tiket pesawat, dan lain sebagainya. Udah prepare banget lah ya. Intinya di sini gue lihat informasi masih sangat belum tersebar ke semuanya. Ya memang juga sih gue agak nekat, karena pada saat informasi diterbitkan gue juga langsung terbang pada hari itu juga. So mungkin orang-orang masih mencoba untuk beradaptasi. Tapi intinya di airport tersebut itu rame juga. Ada yang datang dari Manila yang udah lama, orang Vietnam 2 tahun gak bisa balik, mereka juga balik ya. Terus juga ada banyak orang-orang yang dari barat, ada yang juga dari Singapura. Intinya udah mulai travel ke Vietnam lah. Oke, kurang lebih itu aja sih yang perlu kasih siapin. Sebenarnya nggak ribet banget. Nah, untuk link-linknya semuanya gue taruh di deskripsi. Semoga dapat membantu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video singkat kali ini. Dan apabila teman-teman masih punya banyak pertanyaan, langsung aja komentar di deskripsi di bawah. Gue akan berusaha untuk jawabnya. Oke, kurang lebih itu aja. Dan gue selalu harap teman-teman selalu stay safe. Memang kita udah bisa jalan-jalan. Mungkin beberapa tempat juga udah nggak memberlakukan quarantine lagi. Tapi ingat, selalu stay safe, stay healthy, karena memang kondisi ya belum baik-baik banget. Dan gue harap teman-teman yang lagi mau travel ke Vietnam ataupun travel kemanapun, semoga dilancarkan, nggak miss apa-apa, dan selalu diberkati. Oke, kurang lebih itu aja, dan see you next video. Bye-bye.